Ruang Profesi. Halo Bang Akbar, apa kabar? Halo, baik. Wah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Thank you Bang, udah ngasih waktu ke Ruang Profesi. Sama-sama. Di antara semua kesibukan lu nih. Iya, sama-sama. Thank you juga udah mau meliput kita. Oke, Bang Akbar. Ya. Ini lokasi di BSD. Ya. Gua lihat ada aktivitas keramaian. Apakah ini? Latihan Oke. atau apa? Jadi ini adalah salah satu latihan. Basically memang ini adalah part of dari drifting schoolnya. Oh, oke. Jadi gue punya drifting school, sekolah drifting, yang dimana gue ada beberapa kelas, ada basic, intermediate, sampai ke pro juga. Nah ini tuh adalah kelas intermediate. Intermediate. Jadi memang kalau basic itu lebih basic, ini udah satu step di atas basic. Terus di atas basic. Nah, untuk melalui sampai intermediate berarti dimulai dari basic dulu. Harus basic dulu. Basic dulu. Kalau basicnya lulus dan menurut kita standarisasi kita lulus, berarti ya bisa ikut ke kelas intermediate. Oke. Nah, caranya gimana supaya mungkin teman-teman di sana, wah gila keren juga nih sekolah drift. Mau registrasi. Jadi semuanya kita sekarang kan zaman digital ya. Jadi kita semuanya satu pintu digital by Instagram dan WhatsApp. Jadi kita ada di Instagram kita di @juragan99xar. Di situ semua infonya ada, bisa tanya langsung by DM ataupun ke WA-nya juga ada di profilnya. Oke. Jadi registrasi bisa online. Bisa online. Memang registrasinya harus online. Harus online. Oke, itu salah satu cara protokolnya ya. Yang kedua juga harus book tanggal karena kita sebulan itu cuma keluar 3 kali tanggal untuk kelas basic. Cuma 3 kali. Iya, dan itu maksimum 10 orang yang kita terima. Maksimum 10 orang. Hanya 30 dong di antara atau 10. 10. Wow, berarti benar terbatas ya? Iya, memang terbatas. Dan peminatnya juga cukup banyak. Cuman kita sadar kita nggak punya mobil yang cukup banyak dan waktu yang cukup banyak juga. Jadi kita memang masih membatasi peserta. Oke, sampai sekarang udah berapa banyak peserta di sini? Total ya, yang udah ikut sekolah kita udah 100 lebih ya. Wow, udah 100 lebih. Udah 100 lebih. Berapa lama sih bukanya? Jadi sekolahnya ini tuh one day class. One day class. Semuanya one day class dari basic, intermediate maupun nanti advance dan ke kelas pro, itu semuanya one day class. Dan pada saat satu harian itu kita akan menilai layak atau enggak untuk si peserta ini kita naikin ke kelas berikutnya. Oke. Karena kalau dia tidak layak untuk naik ke kelas berikutnya, harus diulang lagi ke kelas basic. Oke. Jadi nanti ada penilaian, ada instruktur juga semua. Bahkan Bang Rais juga langsung ya di sini memonitor dan ngajarin teman-teman. Kita punya beberapa pro drifter. Selain saya juga ada Dani Ferdito. Dia juga yang bikin kurikulumnya, yang menentukan lulus atau nggak lulus. Dibantu juga tim kita yang memang udah kita latih. Oke. Ada berapa banyak sih tim di sini, Bang? Kita satu tim di sekolah kita cuma 5-6 orang ya. 6 orang. Menemani 10 peserta itu. Iya, betul sekali. Semuanya dari mulai temnya sampai penilaiannya, buat registrasinya semua kita lewat satu pintu. Nah, bedanya sendiri dari kelas-kelas di basic, intermediate sampai pro itu apa tuh, Bang? Kurikulumnya yang berbeda. Kurikulumnya yang berbeda. Ada ya, kalau di basic itu bisa dibilang semua orang bisa ikutan. Semua orang bisa ikutan. Dan dari situ kita memang ngajarin oversteer dan understeer itu apa. Basicnya sebenarnya nggak harus lo mau jadi drifter untuk ikutan ke sekolah gue. Oh ya. Tapi kalau lo mau datang aja dan lo mau belajar drifting untuk sekedar bikin donat atau mengerti understeer ataupun oversteer, tinggal latihan aja sama kita. Karena kita nggak perlu, kalau misalnya gue udah puas di kelas 1, gue nggak mau naik kelas 2 ya nggak apa-apa. Gitu loh. Kita memang cuma membatasinya lewat situ. Jadi kembali ke peserta. Mau sampai mana? Oke, luar biasa. Jadi di basic itu mempelajari tadi basicnya understeer, oversteer, baru naik kelas jika dia lolos. Nah, kalau di intermediate apa yang dia pelajari? Intermediate kita udah lihat kayak di belakang kita nih. Kita udah mulai ada mini track di mana ada inisiasi dari mobilnya lurus terus tiba-tiba harus ngedrift sampai switching lagi, itu udah dipelajari di kelas intermediate. Jadi udah mulai bisa main di track ya. Udah mulai bisa kontrol mobil ya kan, udah mulai inisiasi, kita bolehin di kelas 2. Wah, kalau kelas di atasnya pro setelah intermediate lolos. Setelah intermediate ada kelas advance. Oh, ada advance dulu. Ya, yang itu lebih banyak. Kita udah mulai mempelajari clipping point, kita udah mulai ngajarin clipping zone, semuanya udah kita ajarin dan harus presisi baru bisa lulus. Kalau yang ini hanya sekedar dia bisa mengikuti alur tracknya, kita bisa lolosin dia. Gitu untuk naik ke step ke kelas advance. Jadi di sini lebih ke arah mengendalikan mobilnya. Yes, benar banget. Mobilnya. Setelahnya baru lebih ke presisinya. Yap, betul banget. Setelahnya baru pro. Pro kita udah belajar tandem. Tandem ya. Jadi udah berdua, ya betul.
itu sih udah pasti bisa kontrol banget ya. Iya, harus. Harus ya, keren. Nah, dari semua ini kira-kira ada batasan umur nggak sih, minimal atau maksimal untuk peserta yang ikut? Kita minimum sebenarnya 14 tahun, tapi kalau ada anak di bawah 17 tahun, kita harus ada surat pernyataan dari orang tua kalau dia memang mau mengikuti ini. Dan kalau di bawah 14 tahun, special request harus didampingi sama orang tua. Harus didampingi. Dan orang tuanya harus menemani latihan. Oke, kalau batas usia maksimal tidak ada? Nggak ada. Karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Betul, setuju. Keren banget tuh. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kalau buat temen-temen nih, atau mungkin orang tuanya yang lihat, anaknya suka otomotif. Benar. Orang tuanya senang otomotif. Boleh. Silakan daftar di sekolah kita arahin ke jalur yang lebih benar. Di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Keren banget. Sukses terus nih buat sekolahnya. Sama-sama. Thank you Bang Rais. Sama-sama. Thank you.